Bab 150. Perdebatan yang tidak sesuai dengan status. Saat ini di keluarga Ye, Owen Seng tengah menatap Haze Jiang penuh amarah dengan persaingan yang sangat sengit. Alasan mereka bersaing tentu saja dikarenakan Haze Jiang yang bertindak tidak sesuai ucapannya. Owen Seng berujar penuh sindiran dan berkata, "Haze Jiang, kamu ini juga termasuk tokoh besar yang cukup terkenal di Provinsi Jiang. Hari itu kamu sudah bersumpah mati. Alhasil baru saja berlalu berapa lama, kamu malah bertindak sebaliknya. Apakah kamu masih mau harga dirimu itu? Apakah ada? Apakah aku melakukannya? Owen Seng, kamu harus tunjukkan buktinya ketika bicara. Sejak kapan aku bersumpah mati? Mengapa aku tidak pernah ingat?" Haze Jiang terus menolak mengingatnya. Owen Seng memaki, "Haze Jiang, aku sadar kalau kamu ini benar-benar sangat tidak tahu malu. Kamu bilang siapa tidak tahu malu?" Haze Jiang jadi ikut marah juga. Siapa yang bertindak berbeda dari ucapannya, maka aku akan memakinya tidak tahu malu. Baik, aku yang bertindak berbeda dari ucapan, bukan? Owen Seng, kalau kamu bisa, kamu ulangi saja kata-kataku hari itu. Lihat apakah aku ini bertindak berbeda dari ucapan atau tidak. Kamu yang bilang sendiri ya, Haze Jiang. Aku akan membuatmu menerimanya." Owen Seng tiba-tiba tersenyum menyeringai. Kemudian membuka rekaman suara ponselnya dan seketika terdengar sebuah suara. "Bercanda apa kamu? Aku tidak sebuta dirimu. Mau aku mati? Mati di luar pun. Aku juga tidak akan membiarkan bocah lu itu masuk ke rumahku." Ini adalah ucapan Haze Jiang yang sebenarnya. Hanya saja ia tidak menyangka sama sekali kalau Owen Seng ini bisa-bisanya memakai ponsel merekam suaranya. Haze Jiang tidak dapat menahan amarahnya dan berujar, "Owen Seng, dasar kamu tidak tahu malu. Hehe. Jika kamu sudah bertindak berbeda dari ucapan, lantas mengapa aku tidak boleh diam-diam merekam suara?" Sindir Owen Seng balik. "Kamu dengar baik-baik lagi kata-kata ini. Aku bilang aku tidak membiarkan Louis Lu masuk ke keluarga Ye. Tapi aku tidak bilang aku tidak membiarkan putriku keluar. Jadi coba kamu katakan lagi. Apakah aku seperti itu dan bertindak berbeda?" Haze Jiang seperti menangkap sebuah poin untuk membantah balik. Kemudian menengadah kepalanya bagai seekor ayam jantan yang memenangkan lomba. Owen Seng dibuat tidak bisa berkata-kata karenanya. Jadi ia hanya bisa terus memaki Haze Jiang tidak tahu malu. Siapa yang akan menduga kalau kedua orang yang sama-sama memiliki kedudukan tidak biasa di Provinsi Jiangnan ini bisa-bisanya memulai perdebatan yang tidak sesuai dengan kedudukan mereka karena seorang Louis Lu. Bahkan perdebatan mereka seperti perdebatan ibu-ibu garang. Yang paling penting adalah mereka berdua bukanlah orang yang terlibat dalam masalah. Sander Ye yang di samping bahkan tidak bisa ikut campur sama sekali dan terus duduk di sana dengan tidak tenang. Dan hanya menunggu perdebatan mereka berdua berhenti. Ia baru bisa diam-diam berujar, "Bagaimana kalau minum teh dulu baru lanjut berbincang?" "Minum teh apa? Aku masih mau berangkat ke kota Jiang untuk mengunjungi menantu baikku. Mana ada waktu minum teh?" Haze Jiang berujar dengan sengaja untuk membuat Owen Seng kesal. Nyatanya benar Owen Seng dibuat sangat kesal olehnya. Akhirnya perdebatan ini juga diakhiri oleh kekalahan Owen Seng dan meninggalkan keluarga Ye dengan mengambek. Apalagi ia juga semakin yakin untuk membantu putrinya mendapatkan dewa ajaib Lu. Karena ini berkaitan dengan pertarungan puncak antar kehormatan kedua keluarga besar. Bahkan Louis Lu sendiri saja tidak menduga kalau hubungan asmara pribadinya bisa-bisanya meningkat hingga kehormatan keluarga. Malu teman-teman. Setelah Owen Seng pergi, Sander Ye tersenyum pahit berkata, "Sayang, untuk apa kamu berdebat dengan begitu semangat?
Itu adalah masalah anak muda. Mau kalian yang tua terus berdebat, juga tidak ada pengaruh sama sekali. Mengapa tidak ada pengaruh? Kalau aku bisa memengaruhi suasana hati Owen Seng dan melihatnya tidak senang, aku pun senang, ujar Haze Jiang. Sander Ye lagi-lagi tersenyum pahit. Melihat Haze Jiang mulai berdandan diri, ia pun tidak tahan bertanya, "Sayang, apakah kamu mau pergi? Bukankah tadi aku sudah bilang kalau aku mau ke kota Jiang mencari menantu baikku? Telingamu di mana sih? Aku kira kamu hanya ingin membuat Owen Seng kesal saja." Haze Jiang berdandan bentar kemudian memakai lipstik. Lalu berkata kepada Sander Ye, "Hari ini kita pergi tanya Louis Lu. Kapan ia bisa mulai bantu mengobatimu? Sudah begitu lama. Bisa-bisanya tidak ada kabar sama sekali." Meski Louis Lu ada bilang ingin mengobati penyakit Sander Ye dan membutuhkan waktu 3 bulan, tapi setidaknya harus kabar dikit, bukan? Misalnya melakukan beberapa persiapan. Namun Louis Lu sama sekali tidak menyebutnya. Bahkan Haze Jiang hampir saja mengira Louis Lu sudah melupakan masalah ini. Sander Ye pun mengingatkannya dan berkata, "Sebenarnya, sayang, hal ini juga baru berlalu tidak lama." Melihat tatapan benci Haze Jiang yang melayang ke arahnya, Sander Ye pun langsung menutup mulutnya pandai. Istrinya sudah mau marah. Mereka berdua beres-beres kemudian bersiap-siap pergi. Alhasil saat ini bel pintu berdering. Haze Jiang marah-marah berkata, "Bagus. Pasti si Owen Seng itu lagi. Kebetulan tadi aku masih belum puas memakinya." Haze Jiang menarik pintu dan mulai memakinya dengan penuh kekesalan. Namun detik selanjutnya, ia malah terdiam. Matt. Orang yang berdiri di depan pintu kebetulan adalah Matt Ouyang. Matt Ouyang juga sama-sama terdiam. Kemudian tersadar kembali bertanya, "Paman, Bibi, apakah kalian mau keluar?" Sander Ye tertawa canggung dan berkata, "Kebetulan kita mau mengunjungi Hailey." Ekspresi sepasang suami istri ini tampak sangat tidak alami. Keluarga Ye ini memiliki hubungan baik dengan keluarga Ouyang sejak lama. Sebagai generasi tua, mereka tentu saja tidak boleh bilang begitu saja kepada Matt Ouyang. Kalau putrinya sudah memiliki orang yang ia sukai, dan kamu lupakan ia saja. Mereka hanya bisa mengungkapkan beberapa kata yang lebih lembut. Depannya bilang masalah anak kecil biarkan mereka saja yang urus. Namun sebenarnya mereka diam-diam memberi kode kepada Matt Ouyang. Sudah saatnya lepaskan. Maka lepaskan saja. Waktu kemarin kali Matt Ouyang datang ke keluarga Ye dan ingin mencari Hailey Ye. Sander Ye sepasang suami istri ini sudah memberi kode kepadanya. Dengan kepintarannya, ia tidak seharusnya tidak mengerti. Lalu, apa tujuannya ia datang kemari? Kemudian hanya mendengar Matt Ouyang tersenyum berkata, "Ternyata Paman dan Bibi mau pergi menemui adik Hailey. Kalau gitu, bawalah aku bersama kalian. Tenang saja, aku tahu batasanku kok. Jika adik Hailey sungguh tidak ada rasa kepadaku, aku akan menghormati kemauannya." Sander Ye sepasang suami istri saling berpandang, dan tidak enak untuk menolak lagi. Apalagi Matt Ouyang sudah mengatakannya dengan begitu jelas. Haze Jiang pun hanya bisa mengangguk setuju berujar, "Sudahlah. Kalau begitu, kamu ikut kita ke kota Jiang saja." Sebenarnya mereka sangat malu kepada Matt Ouyang. Lagi pula, waktu itu mereka sendiri yang bilang ingin mengenalkan putrinya kepada Matt Ouyang. Alhasil urusan ini sungguh sulit diselesaikan. Ia hanya berharap Matt Ouyang benar-benar bisa seperti yang ia katakan, dan menghormati pilihan Hailey Ye. Bersambung.